Al-Furqan ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw tuwan kabira. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimin. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimin. Wa yaquluna hizran mahjura. Wa yaquluna hizran mahjura. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Min amalin fajalnahu haba'an manthura. Min amalin fajalnahu haba'an manthura. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam. Wa yawma نزل الملائكة تنزيلا. ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه. ويوم يعض الظالم
laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ya, kita pahami dulu. Ini isi surat Al-Furqan. Di Al-Furqan itu artinya pembeda. Yang dimaksud Al-Furqan itu Al-Quran. Al-Quran sebagai pembeda yang dituntunkan Allah dengan yang tidak dituntunkan, sesuai dengan jalan Allah dan jalan selain Allah. Jadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, dari sejak awal Al-Quran diwahyukan sampai akhir zaman masih banyak orang yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Mungkin kalau percaya sebagian isi itu banyak, tapi yang betul-betul percaya sepenuhnya seluruh isi Al-Quran mungkin sangat sedikit. Karena pakarnya ya sangat sedikit yang mau memahami Al-Quran. Yang saya semakin heran, coba usia sudah semakin tua, makan sudah tidak begitu merasakan lezatnya makanan. Ketika masih muda itu hanya dua jenis makanan, enak dan enak sekali. Saya begitu semakin tua, makanan tersedia semua, tapi nafsu makan sudah berkurang. Nah, orang yang iman kepada isi Al-Quran itu tinggal menuju hidup yang sebenarnya, yaitu begitu datangnya sakaratul maut yang sudah lama dinantikan, yang sudah selama 70 tahun dinantikan. Ada yang 67 tahun menantikan datangnya ajal. Begitu datang ajal, berarti mulai hidup yang sebenarnya. Orang yang iman dan amalnya beres, orang yang takwa, itu berarti dia akan memasuki hidup yang sebenarnya dengan situasi kondisi yang sangat siap, yang situasinya tenang, tentram, penuh dengan kepuasan. Allah melindungi mereka. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran, sudah 50 tahun, 60 tahun, 65 tahun masih mencoba-coba, masih kemerot, nyoba sana sini, nggak istiqomah memahami Quran. Coba terombang-ambing sampai ajal datang, tidak siap sama sekali menghadapi sakaratul maut. Sepertinya pengajiannya sekedar gaya hidup itu, nggak betul-betul fokus meyakini kebenaran Al-Quran. Maka ini dikisahkan, wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana, dan orang-orang yang tidak mengharap adanya pertemuan dengan Allah, tidak yakin akan kembali pada Allah,
tidak yakin ajal datang kemudian kembali pada Allah. Itu namanya layarjuna liqa'an. Lama unzila ainal malaikatu amnaro robbana. Malah diletuk. Kenapa kok tidak diutus kepada kami malaikat saja? Kenapa yang diutus kok Nabi Muhammad? Kenapa kok dari orang biasa? Kenapa kok wahyunya Al-Quran? Kenapa tidak langsung saja bisa melihat Tuhan kami? Al-Naro Robban. Memang aneh-aneh. Ini perkataan orang yang tidak yakin kepada Al-Quran itu 1001 jenis contohan-contohan seperti ini. Lakotis takbaru fi anfusihim. Ya. Sesungguhnya mereka memandang besar terhadap diri mereka sendiri. Memang dirinya itu siapa? Kok malah minta kenapa nggak langsung diutus malaikat aja jadi nabi, malaikat aja jadi rasul? Kok malah langsung ingin melihat Allah itu? Memang ini siapa? Kelihatannya kuat sekali, gagah perkasa. Tapi begitu nanti malaikat ajal datang, itu murungnya melebihi. Yang semula gagah perkasa langsung kena OTT, dikasih perhatian orangnya. Cuma ini yang meng-OTT malaikat ajal, malaikat maut itu. Yang melekat OTT sudah habis semua kesombongannya, habis semua keangkuhannya, sudah gak bisa lagi main-main hidup. Nah, saat-saat seperti itu nggak lagi bisa katakan kenapa kok mereka itu memandang diri mereka itu sangat besar, sangat tinggi. Memang manusia itu siapa gitu. Wa atau utuwan kabiro. Bahkan mereka itu betul-betul melampaui batas kedolimannya. Seharusnya manusia itu ngikuti Nabi, ngikuti Rasul, mengesahkan Allah, menghargakan diri semata-mata pada Allah. Tapi kok banyak manusia nggak mengakui kenabian, kerasulan, nggak mengakui kebenaran Al-Quran, malah minta yang menjadi Rasul itu malaikat, malah ingin melihat langsung Allah gitu. Ya mayyarona malaikat la busro ya ma'idil mujrimin. Pada hari ketika mereka melihat malaikat, di hari itu tidak akan ada kabar gembira bagi orang-orang yang mujrim. Ini malaikat mau datang, sudah tidak bisa lagi bikin skenario menghalang-halangi orang supaya tidak memahami Quran. Diadakan ini itu seterusnya, kerjanya bikin skenario untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Begitu malaikat mau datang, itu sudah tidak bisa ada kabar gembira sama sekali. Seluruh perbankannya hangus karena tidak ada iman, karena percayanya pada Al-Quran setengah-setengah, tidak secara total. Maka ya wa yaquluna hijrun mahjuro. Saya katakan orang-orang yang berusaha tadi, mereka berkata hijrun mahjuro, semoga Allah menghindarkan kami dari bahaya ini. Baru sadar kalau dalam keadaan bahaya.
Terus selama 60 tahun itu ngapain saja? Kemeron pengajian sana sini juga yang tegas itu. Berpuluh-puluh tahun begitu terus. Mulai hilang, mulai lagi hilang, mulai lagi hilang. Sampai 60 tahun tidak paham Quran 30 juz. Kerjanya cuma kemeron ke sana kemari terus. Ya begitu ajal datang, baru betul-betul menyesal katakan, ya hijrun mahjuro. Ya Allah, semoga kami bisa terhindar dari malapetaka ini, terhindar dari bahaya ini. Ya nggak mungkin. Selama 70 tahun, selama 75 tahun tidak pernah mau sungguh-sungguh untuk memahami tuntunan Allah. Begitu malaikat ajal datang, sudah tidak bisa berkutik apapun. Maka mumpung sekarang masih ada kesempatan, perlu dipikirkan kembali, perlu secara cermat, secara teliti. Untuk apa sih hidup ini? Untuk apa kita hidup sekian lama ini? Coba masing-masing bisa betul-betul melakukan perenungan secara mendalam. Hidup cuma sekali ini untuk menyiapkan hidup yang sebenarnya, hidup yang selama-lamanya. Kenapa masih seringnya ikut-ikut yang belum pernah pengalaman menyiapkan hidup, kemeron sana sini, cuma membuat gaya hidup, gaya-gayaan. Itu untuk apa? Kenapa tidak mau secara sungguh-sungguh fokus memahami Quran urut sampai selesai 30 juz? Baru mulai istiqomah. Nanti ada tekbrun di sana, tinggalkan yang Quran. Mulai lagi agak melek sedikit, ada yang BCI, sini pengaruh lagi. Oh ya sampai aja datang gitu terus itu selamanya. Jangan sampai nanti baru mengatakan ketika malaikat mau datang, hijrun mahjur. Ya Allah, semoga kami bisa terhindar dari malapetaka ini, dari situasi yang sangat penting ini, yang bisa memerdekakan, yang bisa menolong hanya imannya. Tanpa ada iman, tidak ada amal soleh. Amal soleh itu baru dihitung setelah imannya betul-betul mukhlisina lahuddin, betul-betul la ilaha illallah, betul-betul mengandalkan diri semata-mata pada wa qaddimna ila ma'amilu min amali, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Ini Allah berfirman, Allah mengatakan, Allah akan menghadapi segala perbuatan mereka. Faja'alnahu haba'an mansura, lalu Allah jadikan amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa? Seluruh amalnya muspro, tidak ada sama sekali yang tertinggal. Seluruh amalnya dibatalkan karena kemusyrikannya, karena kemunafikannya, karena kepura-puraannya. Juga ini kalau ingat firman Allah ini, waja'alnahu, dan Allah menjadikan dia orang yang mahjur tadi, orang yang percaya sebagian isi Quran, kufur sebagian yang lain, main-main ini.
Dikatakan haba'an manthura. Allah jadikan amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan, nggak ada yang tertinggal. Di ayat tadi digambarkan amal perbuatan seluruh kebaikan orang yang tidak iman itu seperti ada batu yang licin. Kemudian di situ di atas ada debunya. Kemudian ditimpa hujan lebat. Masih ada nggak debu yang tertinggal di atas batu licin? Itu gambaran musnahnya perbuatan baik orang yang tidak beriman. Masihkah berani kita main-main? Sekedar ngalor ngidul yang tidak jelas bentuknya itu. Dituntuni, didampingi, dibersamai, ayo memahami Quran. Mega-mega teror ini gak jelas itu. Ya kan? Ini pokoknya anak-anak ABG gitu. Ya kan? Umur sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih nggak jelas keputusan kepapan hati. Masih kelerong sana sini gitu. Itu nanti begitu malaikat ajal datang, itu nggak bisa ada kebaikan apapun, hanya bisa ketemu karena seluruh amal baiknya bagaikan debu yang berterbangan. Ya, ini kebalikan dengan yang ayat sebelumnya. Ashabul jannati yawmaidin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Adapun penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Itu yang digambarkan oleh 4 ayat terakhir dalam surat Al-Fajr. Begitu ajalmu datang, malaikat datang ucapkan salam, ya mempersilahkan orang yang iman tadi bagaikan tamu VVIP, tinggal didereke, monggo ya, didereke memasuki hidup yang sebenarnya dengan hati yang sangat tenang, tenteram, ya, sangat puas, Allah ridho pada mereka. Malaikat nyatakan, masuklah menjadi hamba-hamba Allah, masuklah kepada surga Allah. Ini balasan dari imannya. Karena imannya benar, maka seluruh perbuatan baiknya itu dibalas dengan surga yang selama-lamanya, tempat tinggal yang membahagiakan, menyenangkan. Dan ingatlah hari ketika langit ini pecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Jadi ini Qiyamatul Kubro. Qiyamatul Sugro datangnya ajal, Qiyamatul Kubro datangnya kiamat. Kerajaan yang hak, yang pada itu adalah semuanya kepunyaan Allah, Zat yang Maha Pemurah. Dan hari itu suatu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang yang kafir. Ya, itu yaumah ngalal kafirina asiro. Hari yang sangat sulit bagi orang kafir. Orang kafir itu siapa? Orang yang iman sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian isi kitab. Itu orang-orang yang ngalal kafirina asiro. Wajah-wajah dhalimu ala yadai. Ingatlah ketika orang-orang yang zalim. Siapa itu zalim? Orang yang zalim adalah orang yang hidupnya tidak mau sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, yang tidak secara sungguh-sungguh
mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana bisa mengamalkan? Mengerti isinya aja tidak. Kalau diajak memahami Quran, dibersamai, dituntuni, malah pergi. Katanya Pak, cari pengajian yang tidak usah pakai Quran gitu. Nah, besok jadinya gimana itu? Ya dulu, ya laitanit tawaddu marrasuli sabila. Saya berkata, aduh kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Seandainya dulu percaya sama kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Seandainya dulu ketika di dunia percaya kepada isi Al-Quran, mau memahami, mau mengamalkan, tapi kenyataannya mengkufuri, kenyataannya dolim, tidak mau secara sungguh-sungguh untuk memahami dan mengamalkan tuntunan Allah. Ya wailata laitani lam antakhid fulanan qalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Celaka 13 nakas itu. Kiranya kenapa dulu kok aku menjadikan si pulang, si A, si B, si C bujuk, kok yang mau dibujuk? Semula sudah mau istiqomah untuk memahami Quran, cuma dibujuk. Oh, kesana saja lebih enak, nggak usah memahami Quran, nggak usah ngamalki. Kepencut itu dengan jalan-jalan yang mendolimkan. Nah, ketika di akhirat baru menyesal. Ya wailata wailani, kecelakaan besarlah bagiku, musnahlah, hancurlah, celakalah, lam atakhir fulanan khalila. Kenapa ya? Dulu itu aku kok menjadikan si A, si B, si C sebagai teman akrabku. Ternyata nyesakkan aku. Ternyata menjauhkan dari tuntunan Allah. Jadi kalau betul-betul menyesal ketika sudah tidak hidup di dunia, sudah tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki dirinya. Lakot adallani ngani dzikri ba'da irja'ani. Sesungguhnya dia tadi, teman akrabnya, sohibnya tadi, yang membujuk tidak usah memahami Quran itu. Dengan 1001 jenis bujukan. Ada yang mengatakan, oh, kalau kamu melakukan kuisoi dan yang belum mandi ngaji. Ada yang mengatakan, oh itu dibawa ke organisasi ini. Yodo percaya. Ya. Kemudian sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Lakot adallani ngani dzikri. Ternyata teman akrab itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ba'da irja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Makanya banyak orang kan yang tiap hari kerjanya menghindar dari suara Al-Quran, nggak kuat mendengarkan suara Al-Quran. Begitu menjelang azan subuh, menjauh dari suara Al-Quran, cari tempat yang tidak terdengar suara Al-Quran. Ini maka kelakon adol nanti dzikri pada irja'an. Sebetulnya bapak ibu itu percaya nggak sama firman Allah ini? Tapi kalau sini gatik-gatik Wakana saitonu lil insani qadula. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
itu mengatakan setan ketika sudah terlanjur disesatkan. Ini selama usia 50, 60, 70 mana disesatkan itu. Malah saya sudah tua gak usah ikut memahami Quran. Tuh, malah terbalik-balik ya. Seharusnya sudah tua itu harus fokus. Tinggal satu saja berniatkan untuk hidup yang sebenarnya di akhirat gitu. Nah, tapi kok malah tidak mau. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Wa rattalnahu tartila. Wa la ya'tunaka bimathal. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika sarum makanan wa adallu sabila. Ulaika sarum makanan wa adallu sabila. Ini masih kelanjutannya. Orang-orang yang ketika hidup di dunia bukan hanya tidak iman kepada Nabi, bukan hanya tidak iman kepada Al-Quran, bahkan mereka itu mengolok-olok, bahkan mereka itu tidak mengacuhkan pada Al-Quran. Waqala Rasul bersabda, Rasul
matur pada Allah, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kaum Nabi Muhammad, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka kaumku ini menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang untuk main-main saja, yang tidak diacuhkan, mahjur, sekedar untuk gaya-gayaan, sekedar untuk lip service. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kamu ini menjadikan Al-Quran hanya untuk guyunan, hanya untuk main-main, nggak sungguh-sungguh. Makanya kelihatannya yang umat Islam itu banyak, begitu memahami Quran itu hanya sangat sedikit yang mau. Kenapa? Karena ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, mereka kaum Nabi Muhammad ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diacuhkan, bukan dianggap hal yang penting. Yang penting itu bisa organisasi, yang penting itu bisa diskusi ini. Biar dikira orang yang penting. Makanya ketika pada pergantian pengurus-pengurus perlu diadakan pengajian. Terus begitu. Tapi begitu nanti jadi pengurus, ya nggak punya rencana bagaimana yang diurus ini paham Quran dan waktu berapa tahun. Itu berulang terus ratusan tahun gitu kan. Dari satu periode ke periode, dari suatu kepengurusan ke pengurusan berikutnya. Ya akan di organisasi Islam atau pengurusan masjid atau pengurusan apa saja. Coba Bapak Ibu kan sudah sama-sama hidup lama ini, ya kan? Coba diteliti sejak kecil. Pernah nggak Bapak Ibu nemui di pengurusan apa? Pengurus pengajian, atau pengurus organisasi keislaman, apa pengurusan masjid yang bertanggung jawab, yang punya tujuan supaya yang diurusi paham Quran dalam waktu berapa lama? Ada nggak? Padahal hidup sudah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, belum pernah ketemu satu pun. Terus gimana gitu? Tapi ini cara bukan, ayolah kita betul-betul pikirkan supaya selamat besok di akhiratnya. Ayo kita pahami Quran secara urut gitu. Nanti muncul bilang, mohon maaf ya, bersamaan dengan rapat ini itu seperti orang yang sangat penting. Nggak pernah punya waktu jangan mikir. Malam ini bersamaan, ini bersamaan, pagi ini bersamaan dengan ngantuk. Bersama dengan ngantuk. Ya sama-sama sudah hidup lama, pikir aku gak ngerti. Jadi itu semuanya intinya cuma satu. Tidak secara sungguh-sungguh, tidak menganggap penting yang namanya Al-Quran. Lu zaman itu Quran itu berhenti gara-gara katanya rampungnya keamanan ganggu jalan pagi. Loh, padahal waktunya paling hanya 1 jam kurang gak lagi. Mau jalan pagi 10 jam berikutnya sampai jalan siang, jalan sore, jalan malam. Bisa kan? Dan cuma waktu 30 menit alasannya keburu ngomong putu. Iki jane sing nyelakati besok di akhirat itu apa?
ketika masih muda katanya ngomong anak mertua Pak repot itu. Barang itu ngomong tutup. Itu sempatnya manggung Quran kapan? Bahkan ketika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, ya memang demikian itu. Setiap nabi memang selalu ada yang menentang. Nabi siapa saja. Itu Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madyah, ditentang oleh namanya Rasul yang tidak mau mengikuti Nabi Syuaib. Yaitu kaum Ad, kaum Samud, ya semua Nabi Rasul. Tapi yang paling lama, paling banyak penentangnya ya Nabi Muhammad itu dengan 1001 jenis itu. Maka fakiro bika hadiyah wa nasiro, cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi kalau ini memang yang beri petunjuk Allah, menjadi penolong Allah. Tapi kalau nggak paham, nggak memahami isi Quran, gimana datangnya petunjuk? Bagaimana Allah menolong kita? Maka waqala alladziina kafaru laqad nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Malah orang-orang kafir itu berdonjol. Kecuali gimana? Ngapa yo? Quran itu kok nggak diturunkan sekaligus benar langsung 30 juz? Kenapa Quran diturunkan pada waktu 23 tahun? Kenapa nggak sekaligus saja tombol petutup 30 juz itu? Itu kenapa? Itu ocahan orang kafir itu. Cuma karena nggak mau percaya itu kan. Nah, kemudian Allah jelaskan, kadzalika linutsabita bihi fu'adak. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Itu supaya Allah memperkuat hatimu. Jadi Al-Quran turun setiap kebutuhan Nabi dan para sahabat, berangsur-angsur. Ketika istri Nabi Aisyah difitnah katanya Sirong sama Sofwan, diwujudkan oleh orang-orang munafik, beritanya menyebar semua, dan kenyataannya sebagian besar umat Islam percaya. Loh, itu masih bersama Nabi, masih bersama Nabi kan, si berkepincut sama fitnahnya orang munafik. Apalagi orang sekarang yang sudah tidak dibersamai oleh Nabi. Lalu baru Nabi wis nunggoni, sing tunggoni itu Aisyah bisa difitnah karenanya bercerong dengan Sofwan. Ketika berita kabar semoga menyebar, baru Allah turunkan wahyu jelaskan Aisyah ini orang serong sama sekali. Sofwan itu sahabat orangnya tulus, tidak pernah neko-neko gitu. Itu kalau diturunkan jernihkan itu gitu. Maka ayat Quran turun sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keperluannya. Kalau orang-orang kafir dikarep, Quran ini diturunkan sekaligus 30 juz pisan gitu, 114 surat. Mau diturunkan surat satu-satu aja dalam memahami orang pisang, iya kan? Di surat Gusti Allah sampai 114 surat, nggak merasa perlu untuk memahami isinya. Baru talna mutartilan, Quran diturunkan secara berangsur-angsur bertahap selama 23 tahun supaya kamu itu bisa memahaminya dengan tartil, dengan cermat, dengan teliti. Makanya Pak Quraisy itu saya menyampaikan, itu nek membaca Al-Quran 100 ayat tanpa ngerti isinya, itu kalah baik dengan membaca 10 ayat tapi dengan ngerti isinya. 10 ayat tapi paham isinya, kemudian berusaha untuk diamalkan.
itu jauh lebih baik daripada banyak membaca tapi nggak tahu apa yang dibaca. Karena apa? Warak talnahu tartila. Quran diturunkan berangsur-angsur supaya betul-betul dipahami secara mendalam. Jadi so diresapi tenang gitu. Makanya kenapa kita itu memahaminya pelan-pelan tiap pagi, nggak model burungan terus sampai selesai, nggak begitu. Yang pelan-pelan bertahap tiap pagi. Wala yaktunaka bima talikina jidnaka. Tidaklah orang kafir itu datang kepadamu, kepada Nabi, ya sesuatu yang ganjil, melainkan Allah datangkan kepadamu Nabi Muhammad sesuatu yang benar-benar, yang paling baik penjelasannya. Illa jinnaka bil haq wa ahsana tafsiro. Jadi Allah mewahyukan Al-Quran pada Nabi, itu Allah yang paling paham, Allah yang paling tahu. Nggak usah kena pengaruh orang-orang kafir dan ngelotok sambil dewi-dewi. Mau ngomong apa biarin saja, ya kan? Nggak usah digubris. Ya, percaya sepenuhnya saja sama Allah itu. Allah turunkan berangsur-angsur. Itu sudah cara yang terbaik. Dan Allah memberikan penjelasan dengan penjelasan yang paling baik. Wa'asana tafsiro alladzina yusaruna ala wujuhihim ila jahannam. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam itu, ya, dengan diseret di atas muka mereka. Nah, mereka semuanya diseret ke dalam neraka. Sebabnya apa? Main-main pada Quran. Jadi Quran itu gak serius. Ngundi alat kok cari pengikut, boleh pengaruh. Semuanya diseret ke neraka. Ulai kasarum makana wa adollu sabila. Bentuk orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Maka ba'adollu sabila, jalan yang paling sesat. Jalan apa itu? Seluruh jalan yang gak mengikuti jalan Allah dan Rasul, itu namanya adollu sabila. Ini sampai ayat 34. Nah, nanti maghrib insya Allah di masjid Al-Mujahidi di perumahan di masjid perumahan Purwomartani. Jadi maghrib di masjid Al-Mujahidi, Isya di Purwomartani. Jadi yang di Purwomartani maju nanti malam, karena besok pagi subuh hari Jumat, Sabtu, Ahad saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu di sini. Saya ada acara pergi jauh selama 3 hari. Insya Allah ketemu lagi minggu malam di gedung yang baru. Nanti kita mulai seperti ini lagi insya Allah hari Senin pagi. Ya, untuk 3 hari, besok hari Jumat, Sabtu, Minggu kami serahkan pada Pak Ketua takmir. Mau diisi oleh Pak Ketua atau diisi oleh Pak Sumadi atau diisi siapa hasil. Tapi selama 3 hari dari Jumat, Sabtu, Ahad pagi kami tidak bisa membersamai Bapak Ibu karena bersamaan tugas dan kemarin pagi-pagi perjalanan 1 hari subuh, mudah-mudahan berangkat besok pagi subuh malam sudah sampai di tempatnya dan disatukan dalam penuh. Terus setelah itu kemudian malam langsung perjalanan balik ke Jogja. Semoga
akad sore sudah sampai di Jogja. Sehingga Senin pagi kita bisa melanjutkan memahami Quran. Demikian, semoga Allah meridhoi upaya kita bersama. Semoga kita semua diberikan istiqomah, kekuatan pendirian, diberikan keyakinan untuk tidak terpengaruh ke sana kemari, dan betul-betul untuk fokus memahami ngamalkan Al-Quran. Insya Allah dengan demikian hasanah di dunia, hasanah di pakai semuanya. Mungkin kalau nanti ada yang disampaikan oleh Pak Ketua, silakan. Kita akhiri dulu kajian dengan bersama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.